Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah semua pengungkapan asal-usul dunia para Yulan, Nomor 6 telah mengaku bahwa dia berasal dari dunia sensi. Dan hal itu tentu saja membuat Xiaoyan sangat terkejut. Seketika hal ini juga membuat Xiaoyan juga meragukan pernyataan nomor 6. Setelah mendengar Yulan nomor 6 berasal dari dunia sensi, akhirnya Xiaoyan juga membuat strategi dan mengaku dirinya berasal dari dunia Taisu. Dan hal ini tentu saja membuat semua sosok terkejut. Terkhusus nomor 8 yang pernah mendapatkan pesanan baju besi dewa dari sosok nomor 6. Namun Xiaoyan sebagai sosok nomor 9 juga memiliki baju besi dewa itu dan sebelumnya memintanya untuk memperbaikinya. Pada saat ini setelah nomor 8 selesai berbicara, suasana seketika menjadi hening beberapa saat. Bagaimanapun masalah ini awalnya berasal dari Xiaoyan, sehingga menimbulkan banyak kecurigaan semua orang. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka nomor 8 akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sehingga situasinya berbalik ke nomor 6. Sebenarnya aku merasa malu untuk mengatakannya. Namun aku harus jujur bahwa pernah memberikan baju besi dewa itu kepada orang lain. Dan aku tidak menyangka setelah aku memberikan baju besi dewa, itu akan jatuh ke tangan makhluk Taisu. Ucap nomor 8 berkata menghela nafas dalam-dalam. Seolah-olah dia sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung mencibir. Aku hanya tidak menyangka nomor 6 masih membuat alasan. Tetapi karena nomor 6 ingin berdalih jadi tidak perlu lagi untuk menjelaskannya. Lagi pula sekarang tidak ada gunanya. Dan aku ingin menjelaskan. Sebenarnya baju besi dewa Taisuku memang telah ditiru dan digunakan makhluk yang bukan dari dunia Taisu. Namun aku tidak menyangka bahwa baju besi itu digunakan oleh makhluk dunia sensi. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Dan tentu saja pernyataan yang dikeluarkan Xiaoyan memiliki makna yang dalam. Meskipun Xiaoyan dan nomor 6 tidak berselisih secara langsung, tetapi dapat terlihat dengan jelas bahwa di antara kedua belah pihak ada permusuhan dan itu tidaklah kecil. Adapun posisi nomor 8 di sini, dia seperti seseorang yang sedang mengipasi api. Setelah hening sejenak, nomor 8 segera menjelaskan lagi. Sebenarnya dalam hal ini, aku tidak membantu siapapun. Dan aku hanya butuh penjelasan saja. Kuharap dengan kejadian ini tidak ada yang tersinggung. Tetapi aku juga harus berterima kasih kepada kalian berdua atas penjelasan dari kalian. Ucap Yulan nomor 8. Meskipun dalam kata-kata nomor 8 memberikan manfaat bagi Xiaoyan, tetapi bagaimanapun juga Xiaoyan telah berbohong. Dan jika dibandingkan dengan Xiaoyan, maka kebohongan Yulan nomor 6 memiliki lebih banyak celah. Sehingga nomor 8 tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja setiap orang pasti memiliki penilaiannya masing-masing. 9. Aku telah mereparasi kembali baju besi dewa yang kau pesan. Dan aku telah membuat beberapa kombinasi pada baju besi dewamu. Sehingga kekuatan baju besi tersebut telah meningkat dengan pesat. Dan aku telah membuat keputusan itu sendiri. Aku telah membuat baju besi dewa ini mampu memadukan nyala api. Kupikir itu akan sangat cocok dengan kemampuanmu sebagai seorang alkemis. Dan aku berharap kau bisa menggunakannya. Ucap nomor 8 segera berkata dan mengubah topik untuk mencairkan suasana. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Bagaimanapun juga dengan ini suasana menjadi lebih mencair lagi. Apalagi baju besi dewa yang dia pesan sesuai dengan keinginannya. Tetapi dia juga tidak menyangka bahwa nomor 8 akan begitu perhatian kepadanya. Jadi Xiaoyan merasa tidak sia-sia setelah mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil obat yang dipesan oleh Yulan nomor 8. Sepertinya nomor 8 sudah menebak identitas dari Xiaoyan. Dan tentu saja dia juga telah menebak identitas nomor 6. Sehingga apa yang dikatakan nomor 8 sekarang mungkin bertujuan membantu Xiaoyan untuk mengungkapkan identitas nomor 6.
Bagaimanapun nomor 6 datang lebih awal dari Xiaoyan. Jadi ada kemungkinan bahwa nomor 6 telah banyak berbohong sebelumnya. 8. Terima kasih karena membantuku menyempurnakan baju besi dewaku. Dan itu juga sesuai dengan keinginanku. Meskipun aku belum memiliki nyala api yang cukup kuat. Tetapi dengan adanya baju besi dewa ini aku akan pergi mencarinya di masa depan. Sehingga aku bisa menggunakan ini dengan lebih baik lagi. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia terdiam sejenak lalu melanjutkan kata-katanya. Dan untuk obat mujarab yang kau percayakan kepadaku sebelumnya, aku telah memurnikannya. Jadi setelah pertemuan ini selesai, aku akan menyerahkannya kepadamu dan ini hanya sebuah rasa hormat untuk membalas kebaikanmu. Ucap Xiaoyan. Untungnya sebelumnya dia telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan itu dengan lancar. Sehingga dia bisa tepat waktu menyelesaikan pesanannya. Baiklah. Terima kasih banyak. Adapun untuk komisi yang kau inginkan, kau bisa mengatakannya. Ucap Yulan nomor 8 menjawab dengan nada suara yang bahagia. Jelas kabar inilah yang paling ingin didengar nomor 8. Bagaimanapun, sebelumnya nomor 8 sudah lama ingin memurnikan obat mujarab ini. Tetapi karena dia sedang mengasingkan diri untuk waktu yang lama, sehingga dia kesulitan untuk berpergian dan menemukan alkemis tingkat tinggi. Dalam penyempurnaan obat mujarab yang kau percayakan kepadaku, aku tidak berpikir tentang komisi. Lagi pula, kau telah membantuku memperbaiki baju besi dewaku. Jadi itu sudah saling menguntungkan. Tetapi jika ada kesempatan lain di masa depan, mungkin kita dapat selalu bekerja sama. Ucap Xiaoyan berkata sambil tertawa perlahan. Dan tentu saja nomor 8 sangat paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Xiaoyan. Setelah giliran nomor 8, sekarang giliran Xiaoyan yang harus memberikan informasi tentang dunia ataupun hal lainnya. Adapun untuk pil obat mujarab nomor 4 dan nomor 5 yang telah kalian percayakan kepadaku untuk disempurnakan, aku juga telah selesai menyempurnakannya. Dan aku akan memberikannya kepada kalian setelah pertemuan ini. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar kata-kata itu, nomor 4 dan nomor 5 segera merespon dan mengucapkan terima kasih. Namun setelah Xiaoyan mengetahui identitas nomor 4, tiba-tiba dia mengerti mengapa nomor 4 mempercayakannya untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Adapun alasan mengapa dia harus menyempurnakan pil penawar racun ini, karena ada kekurangan alkemis yang ekstrim di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Lagi pula kualitas pil racun yang dimurnikan oleh Xiaoyan tidaklah rendah. Mungkin sebelumnya nomor 4 telah menemukan beberapa alkemis untuk mencoba memurnikannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyempurnakannya. Itulah sebabnya nomor 4 mempercayakannya kepada Xiaoyan dalam pertemuan alam dewa kekacauan sebelumnya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku berasal dari dunia Taisu. Jadi tujuanku sekarang adalah menginvasi dunia sensi. Bagaimanapun inilah cara Taisuku untuk bertahan hidup. Sehingga kami tidak punya pilihan lain. Sekarang aku masih dalam pengasingan. Jadi tidak ada informasi yang aku bisa sampaikan. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Pada saat ini dia sekali lagi menegaskan bahwa dia berasal dari dunia Taisu. Meskipun sebenarnya ini sama saja dengan memberi nomor 6 petunjuk yang lebih kuat lagi. Tetapi Xiaoyan juga belum bisa mengonfirmasi asal dunia nomor 6 yang sebenarnya. Bagaimanapun semua orang tidaklah bodoh. Karena tidak sulit menebak dari percakapan tersebut. Apakah kebenarannya diungkapkan atau tidak? Untuk saat ini sudah tidak begitu penting lagi. Tetapi sepertinya hal ini telah membuat hubungan yang tidak bersahabat antara nomor 6 dengan Xiaoyan. Namun semua orang sepertinya tidak ingin terlibat. 9. Apakah kau bisa membantuku lagi untuk menyempurnakan obat mujarab lainnya? Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menukarkannya dengan bantuan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nomor 4 segera berkata lagi. Tentu saja aku bisa, tetapi untuk saat ini, aku masih belum bisa memberimu kepastian kapan aku akan memurnikannya. Bagaimanapun juga, aku masih dalam pengasingan. Ucap Xiaoyan menjawab perlahan. Lagi pula setelah Xiaoyan sering memurnikan banyak pil obat mujarab tingkat dewa,
Secara bertahap dia juga telah memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakannya kembali. Meskipun dalam pemurnian ini agak sulit, tetapi kesulitan seperti ini membuat kemampuan Xiaoyan juga meningkat dalam pemurnian. Dan itu juga akan merangsang kekuatan jiwanya. Selain itu, dia juga merasa bahwa itu membawanya kembali ke perasaan di masa lalu saat bersama gulunya Yalo di benua Daoki. Dan itu bahkan sangat menguntungkan bagi Xiaoyan. Karena dengan ini, dia juga bisa mendapatkan banyak resep obat bermutu tinggi dari tangan mereka. Dengan cara ini mungkin di masa depan, dia dapat memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Seperti halnya nomor 4 yang memberikan resep obat pemecah racun Tianling untuk dimurnikan. Dan itu sangat berharga bagi Xiaoyan saat dia harus bertarung dengan Ning Yao di masa depan. Bisakah kau membantuku untuk memurnikan obat mujarab juga? Setelah hening sejenak tiba-tiba nomor 6 membuka mulutnya. Dan tentu saja mendengar apa yang dikatakan Yulan nomor 6 membuat semua orang sangat terkejut. Pada saat sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa nomor 6 tidak akan berbicara lagi. Tetapi sekarang dia telah membuka mulutnya dan meminta Xiaoyan untuk memberikan obat mujarab yang juga membuat Xiaoyan juga cukup tercengang. Saat ini semua sosok mulai terdiam dan tentu saja mereka ingin mendengar jawaban Xiaoyan. Tentu saja. Meskipun ada perang antara dunia kita, bahkan jika di antara kita akan berperang di masa depan, setidaknya itu belum terjadi saat ini. Jadi kita masih bisa menjalin hubungan kerjasama untuk sementara waktu. Ucap Xiaoyan segera menjawab dengan murah hati. Lagi pula dia tidak tahu apakah nomor 6 benar-benar ingin menyempurnakan obat mujarab atau dia memiliki rencana lain. Tetapi jika Xiaoyan menolaknya sekarang, maka itu akan membuktikan bahwa Xiaoyan takut kebohongannya akan terbongkar. Tetapi sebaliknya jika dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, itu akan memperkuat Xiaoyan sebelumnya. Jadi dia harus menyetujui pesanannya untuk memurnikan obat mujarab. Setidaknya dia bisa melihat obat mujarab apa yang ingin disempurnakan oleh Yulan nomor 6. Dengan cara ini, mungkin Xiaoyan bisa menemukan beberapa petunjuk tentang nomor 6. 9. Aku melihat kau cukup pandai dalam memurnikan obat mujarab. Apakah kau ingin bekerja sama denganku sekarang? Lagi pula aku memiliki beberapa resep di sini dan aku juga telah mengumpulkan bahan obat yang cukup banyak. Namun sebenarnya aku tidak membutuhkan obat mujarab ini. Aku bermaksud untuk menjualnya kepada mereka yang membutuhkannya. Adapun pembagian dari penjualan tersebut, aku mendapatkan 70% dan kau 30%. Jadi bagaimana menurutmu? Ucap Yulan nomor 7 berkata dengan serius. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Meskipun sebenarnya Xiaoyan dapat mengatasi masalah produksi dan perasaannya sendiri, namun tidak ada salahnya menyerahkannya kepada nomor 7 untuk menanganinya. Namun permasalahannya adalah pembagian dan harga jual obat mujarab terserah pada Yulan nomor 7. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia segera berkata lagi. Sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan. Tetapi menurutku sangat tidak pantas jika harus membagiku 30% dan kau 70%. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, seketika Yulan nomor 7 terbatuk 2 kali. Hahaha, itu sepertinya bukan ide yang bagus. Ucap Yulan nomor 7. Sebenarnya yang ingin kukatakan adalah jika obat mujarab ini berhasil dimurnikan, aku mendapatkan 40% dan kau 60%. Tapi ada premisnya. Kau harus memberikan informasi mengenai harga jual obat mujarab yang sebenarnya. Dan jangan berbohong sedikit pun kepadaku. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Setelah kata-kata itu jatuh, nomor 7 sedikit terdiam. Yang menunjukkan dia sangat mengkhawatirkan masalah ini. 9. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku telah melakukan perjalanan melalui banyak dunia. Jadi yang terpenting adalah kepercayaan. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang tertipu. Ucap Yulan nomor 7 berkata dengan serius. Baiklah, sepertinya apa yang kau katakan sangat bagus. Lagi pula, semakin banyak sesuatu yang hilang semakin aku suka untuk membicarakannya. Tetapi untuk sekarang, aku memilih untuk percaya padamu. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Bagaimanapun dalam hal ini, setiap orang seharusnya dapat dipercaya satu sama lain di alam dewa kekacauan.
Jadi tidak ada keraguan tentang masalah ini. Oleh karena itu Xiaoyan juga menyetujui permintaan Yulan nomor 7. Lagi pula secara garis besar, Xiaoyan juga pernah menjadi seorang pebisnis selama dia masih tinggal di benua Daudi. Sehingga dia juga mengerti bahwa seorang pebisnis akan mampu berbaur di berbagai dunia. Dan itu bukanlah kemampuan biasa. Jika Xiaoyan mengatakan hal ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya, maka dia juga tidak mungkin bisa menghindari nomor 6. Apalagi Xiaoyan telah mendapatkan beberapa manfaat dari Yulan nomor 7. Jika Xiaoyan mengatakan hal ini tidak mungkin dilakukan sepenuhnya, maka dia juga tidak mungkin bisa menghindari nomor 7. Apalagi dia telah mendapatkan beberapa manfaat dari nomor 7. Jadi tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Namun Xiaoyan baru saja memperoleh kemampuan untuk memurnikan obat mujarab tingkat dewa ini. Jadi jika nomor 7 memberikan tugas yang sangat sulit, atau memintanya memurnikan obat mujarab dengan tingkat yang lebih tinggi dari obat mujarab tingkat dewa, maka Xiaoyan juga tidak berdaya. Meskipun hal semacam ini bisa diterima. Tetapi jika Xiaoyan tidak bisa memperbaikinya saat itu, maka dikhawatirkan kemampuannya dalam memurnikan obat mujarab akan dipertanyakan oleh semua orang. Namun jika Xiaoyan menolak, maka dia akan dicurigai. Baiklah, sekarang aku punya 3 resep di sini. Jika kau bisa menyempurnakannya, maka kau akan memurnikan beberapa pil obat mujarab lagi. Dan itu akan lebih mudah bagiku untuk menjualnya. Dengan cara ini, harganya tentu saja bisa lebih tinggi. Hanya saja bahan obat untuk beberapa ramuan ini terbatas. Dan kau harus meminimalisir kesalahan dalam proses pemurniannya. Sebenarnya aku tidak enak untuk mengatakannya. Dan aku jelas tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Jadi kupikir kau seharusnya bisa membuat penilaian sendiri. Ucap nomor 7 berkata perlahan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tegas. Mendengar kata-kata itu, nomor 7 mengangguk sedikit. Tentu saja nomor 7 juga mengetahui tingkat kesulitan pemurnian obat mujarab tingkat dewa. Sebelumnya Xiaoyan berkata cukup keras, sehingga membuat hubungannya dengan nomor 6 menjadi menegangkan. Namun hubungan keduanya tidak berakhir karena masalah ini. Apalagi Xiaoyan menyanggupi permintaan nomor 6 untuk memurnikan obat pesanannya. Sehingga suasananya kembali mereda walaupun itu tidak sepenuhnya membaik. Xiaoyan juga masih penasaran dengan identitas nomor 6. Apalagi Xiaoyan mengetahui bahwa nomor 6 telah merubah baju besi dewa seperti yang dikatakan nomor 8 sebelumnya. Pertemuan kali ini juga banyak memakan waktu, sehingga bisa dianggap pertemuan terlama dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun dari pertemuan kali ini, Xiaoyan juga merasakan ada yang aneh. Jika pertemuan ini telah berlangsung selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, tetapi mengapa semua orang masih merasa asing satu sama lain? Pada saat ini Xiaoyan sedang berpikir keras di dalam hatinya. Masalah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Karena sebelumnya ada hubungan pertukaran kepercayaan sederhana di antara mereka. Dan seharusnya banyak informasi yang tersirat dalam percakapan mereka. Sehingga tidak sulit untuk menebaknya. Tetapi apa yang dikatakan nomor 2 telah mengubah sudut pandang Xiaoyan terhadap semua orang. Jika nomor 2 benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat, seharusnya dia sudah mengetahui identitas orang-orang di platform batu ini secara detail. Adapun untuk nomor 7, dia mampu melakukan perjalanan ke berbagai dunia sendirian. Dan sepertinya kekuatan nomor 7 sudah berada di luar imajinasi Xiaoyan. Namun jika diperhatikan dari percakapan nomor 2, Xiaoyan bisa merasakan bahwa nomor 2 juga memiliki momentum yang sangat kuat. Bahkan jika kata-kata yang dia ucapkan sangat sederhana, tetapi itu dapat membuat seseorang merasa sangat tercerahkan. Pada saat ini di bawah cahaya biru, mata Xiaoyan mulai berbinar. Bagaimanapun dia sudah sampai pada titik ini dan Xiaoyan adalah orang yang datang terakhir. Sehingga dia selalu merasa bahwa alam dewa kekacauan ini adalah tempat yang sulit untuk dijelaskan. Dia merasa pertemuan di alam dewa kekacauan ini terlihat penuh dengan kekurangan. Mungkin saja hal ini karena Xiaoyan baru menghadiri pertemuan ini beberapa kali. Selain itu dia juga bisa mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari semua orang. Sehingga sekarang
Dia mengerti bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Dan kemungkinan terburuknya ini hanya dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sehingga seluruh pertemuan ini terasa semakin palsu. Sepertinya semua orang sudah memberikan informasi dari dunianya masing-masing dan memberikan berbagai pesan serta menerima komisi. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka pertemuan kali ini dianggap sudah berakhir. Ucap nomor 1. Setelah hening beberapa saat dan tidak ada yang terus berbicara, pada saat itulah suara nomor 1 perlahan keluar. Setelah kata-kata itu keluar, sosok nomor 2 adalah sosok biru pertama yang menghilang dari plafon batu. Kemudian semua orang satu demi satu juga menghilang. Sehingga hanya menyisakan Xiaoyan dan nomor 6 yang belum pergi. Saat nomor 6 hendak pergi, dia berhenti sejenak menatap ke arah Xiaoyan dengan aneh. Melihat itu Xiaoyan juga bergegas untuk pergi. Awalnya Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sedikit ragu. Jadi dia memilih tidak mengatakan apapun sehingga Xiaoyan memilih untuk pergi. Namun setelah nomor 6 pergi, tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul kembali di plafon batu tempat dia berada sebelumnya. Tentu saja hal ini bukan karena dia ingin tetap tinggal. Namun sebaliknya, Xiaoyan mendapatkan panggilan dari Yulan nomor 1 lagi secara pribadi. 9. Kenapa kau memilih untuk berbohong sebelumnya? Ucap nomor 1 tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung tercengang, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah mungkin aku membuat kesalahan? Bukankah nomor 6 juga berbohong? Ucap Xiaoyan langsung bertanya balik. Itu urusannya untuk berbohong. Tetapi apakah kau ingin mengetahui identitasnya dengan cara ini? Ucap Yulan nomor 1 bertanya lagi. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan menjadi semakin khawatir di dalam hatinya. Seolah-olah nomor 1 telah menyalahkannya. Tentu saja, nomor 6 sangat mencurigakan. Jika aku melanggar peraturan, maka aku sangat menyesal telah melakukannya. Meski begitu, aku juga tetap harus mencoba yang terbaik. Bagaimanapun identitas nomor 6 juga sangat penting bagiku. Jika dia tidak benar-benar datang dari dunia sensi, maka seharusnya identitasnya tidaklah sederhana. Jawab Xiaoyan dengan tegas. Dalam masalah ini, seharusnya secara alami kau dapat memahaminya. Jadi katakan padaku tebakanmu tentang nomor 6. Ucap nomor 1 terus bertanya. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Saat ini dia juga merasa emosinya tidak stabil. Namun dia hanya bisa terus menjawabnya. Setelah sedikit ragu, Xiaoyan melanjutkan untuk menjawab. Jika di antara aturan dalam pertemuan di alam dewa kekacauan hanya ada satu orang yang mewakili dari setiap dunia utama, maka seharusnya setiap orang berasal dari dunia yang berbeda. Karena aku berasal dari dunia sensi, seharusnya nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi. Dan aku hanya bisa menebak bahwa identitas nomor 6 seharusnya berasal dari dunia Taisu. Bahkan sangat mungkin dia orang terkuat di dunia Taisu. Jika tebakanku benar, maka dalang dari pelaku yang melancarkan invasi ke dunia sensi adalah dia. Ucap Xiaoyan. Setelah berhenti sejenak, Xiaoyan dengan jelas mengungkapkan analisisnya. Karena siapa yang tahu apakah ini ilusi atau kenyataan? Setidaknya Xiaoyan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia terdiam sejenak dan menunggu jawaban nomor 1. Namun sepertinya pihak lain tidak langsung menjawab. Tebakanmu memang benar. Nomor 6 memang berasal dari dunia Taisu. Tetapi identitasnya sangat berbeda. Dan kau salah tentang hal itu. Ucap nomor 1 menjawab perlahan. Setelah nomor 1 membuka mulutnya, Xiaoyan langsung merasa curiga tentang semua orang di sini. Kau harus tahu bahwa tidak hanya ada satu orang yang mewakili setiap dunia di sini. Dan semua orang masih belum digantikan. Ucap nomor 1 melanjutkan kata-katanya. Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan langsung terkejut. Karena dengan jawaban ini sepertinya Xiaoyan telah menemukan jawaban atas keraguannya sebelumnya. Apa? Semua orang belum tergantikan? Mungkinkah kalimat ini berarti semua orang dalam alam dewa kekacauan ini masih orang yang sama? Meskipun alasannya terdengar sangat aneh, tetapi kemungkinan ada 2 orang yang berasal dari dunia yang sama.
Tetapi ada juga kemungkinan yang lain. Dan sepertinya selama adanya pertemuan ini sebenarnya tidak ada orang yang terus-menerus digantikan setelah kebangkitan keilahian mereka. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan terus menganalisis tentang hal ini. Jadi karena aku telah berbohong dalam pertemuan kali ini, apakah aku akan dikeluarkan dari alam dewa kekacauan? Ucap Xiaoyan langsung bertanya pada intinya. Lagi pula dia menghadapi masalah ini secara langsung. Jadi dia tidak peduli apakah dia akan dikeluarkan atau tidak. Bagaimanapun dia telah mendapatkan pengalaman dari pertemuan ini. Dan inti dari pertemuan ini adalah hubungan antar dunia yang sangat kompleks. Tentu saja tidak. Ucap nomor 1 mengucapkan 2 kata. Kemudian dia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kata-kata berikutnya. Sehingga membuat Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan gugup di dalam hatinya. Aku akan memberimu kesempatan, sehingga kau bisa mengambil keputusan. Apakah kau ingin meninggalkan masalah ini dengan nomor 6? Atau kau akan menghapusnya dari pertemuan ini? Tepat ketika Xiaoyan baru saja terhindar dari suasana gugupnya, nomor 1 tiba-tiba melanjutkan kata-katanya. Namun begitu perkataan ini keluar, mata Xiaoyan langsung melebar lagi. Sehingga emosinya sekarang di bawah cahaya biru bisa dikatakan sedang naik turun. Dalam pertemuan di alam dewa kekacauan ini, semua orang di sini terlihat cukup bagus. Tetapi apakah mereka semua yang ada di sini berasal dari waktu yang berbeda? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak langsung menjawab pertanyaan Yulan nomor 1. Sebaliknya dia masih ingin mengajukan pertanyaan. Tetapi tentu saja hanya pada waktu yang tepat. Setelah melalui jalan yang harus kutempuh dalam hidup ini, sehingga akhirnya aku mencapai alam dewa kekacauan. Lagi pula, siapapun dari mereka yang bisa eksis di sini, mereka semua bisa mengubah masa depannya sendiri. Ucap Xiaoyan menjawab perlahan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.